Salam sehat, perkenalkan saya Yakobo P. Sijabat. Di tahun 2022 ini saya mengusulkan proposal disertasi saya dengan judul Karakteristik Board of Directors atau BOD, arsitek keuangan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan sektor mining di Bursa Efek Indonesia. Bagian proposal saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama latar belakang, teori, kemudian yang ketiga metodologi. Di latar belakang, saya memiliki banyak referensi, salah satunya referensi dari Virna et al. 2019 yang menyatakan bahwa perusahaan berdiri itu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek bisa jadi berorientasi laba ataupun profit, sedangkan perusahaan juga ingin meningkatkan nilai perusahaan. Yang ini yang dinamakan dengan tujuan jangka panjang. Ini semua tidak terlepas pencapaian tujuan ini dari arsitek keuangan. Saya tertarik kepada artikel Mayer 1999 yang menyatakan pembahasan arsitek keuangan sangatlah penting karena pengelolaan modal yang dilakukan oleh manajemen perusahaan itu menjadikan hal yang vital. Konsep arsitek keuangan yang dikemukakan oleh Myers menyatakan bahwa komponen atau dimensi arsitek keuangan itu adalah struktur kepemilikan, struktur modal, tata kelola, dan juga proses dewan. Itu berdasarkan Suhadak et al. 2020. Berdasarkan data Bursa Efek 2022, dari 9 sektor mining lah yang memiliki rasio negatif. Ini mengindikasi bahwa perusahaan tersebut mengalami masalah di rasio keuangannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sebab akibat dari fenomena ini. Apakah dari kualitas penyusunan struktur modalnya, yang mana itu muaranya dari direkturnya ataupun direkturnya. Oleh karena itu, secara teori, penulis juga melihat celah yang harus diisi. Penelitian mengenai struktur modal itu sudah dilakukan oleh Myers dimulai dari tahun 1984. Myers meneliti mengenai struktur modal yang optimal di tahun ini. Kemudian di tahun 1990, Myers juga tidak berhenti, tetap meneliti mengenai struktur modal optimal. Tetapi yang anehnya, di tahun 1999, Myers malah berhenti membahas struktur modal. Malah dia mencari arsitek keuangan yang harus didahulukan. Karena menurut dia, arsitek keuanganlah yang ditentukan baru mencari cara mengoptimalisasi struktur modal. Oleh karena itu, menurut Myers 199, seharusnya struktur modal itu menyesuaikan dengan arsitek keuangan yang sudah dibuat. Berdasarkan Ivaskov-Kaya dan Stefanova 2011, mengamati dan menguji pencapaian kinerja perusahaan harus membangun dulu semua komponen desain keuangannya, baru bisa mengamati dan menguji pencapaian kinerjanya. Selain itu, di dalam gap teori karakteristik BOD, penulis melihat beberapa penelitian sebagai rujukannya, di mana di Farhan et al. 2020 menyampaikan banyak skandal ataupun fraud yang terjadi di perusahaan yang diperkenalkan ke publik dikarenakan pengawasan tata kelola yang tidak memadai atau artinya buruk, di mana masalah dewan direksi itu menempati peran penting dalam perkembangan tata kelola perusahaan. Ini menyatakan bahwa skandal-skandal itu muncul karena lemahnya ataupun buruknya dewan direksi di dalam mengambil peran perkembangan tata kelola di perusahaannya.
Masih di dalam teori di karakteristik BOD, penelitian Osseini et al. 2019 menjelaskan bahwa Dewan Direksi merupakan bagian terpenting dari sistem tata kelola perusahaan. Kembali ke Myers tadi, berdasarkan artikel 199 Myers, pembahasan arsitek keuangan itu terdiri dari komponen-komponen ataupun dimensi-dimensi. Salah satunya adalah tata kelola, struktur kepemilikan, struktur modal, dan juga proses dewan. Itu berdasarkan Suhadak et al. 2020. Selain itu, Allegab dan Icknaim 2021 menjelaskan bahwa Dewan ataupun BOD merupakan katalisator penting untuk kelancaran fungsi dan juga fasilitasi untuk organisasi. Katalisator di sini maksudnya adalah agen perubahan ya untuk suatu organisasi. Selain itu, Baweneh 2020 menyatakan bahwa BOD ataupun Dewan Direksi itu merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan dan juga kebijakan. Ya, jadi inti kebijakan dan juga pengambilan keputusan itu asal mualanya dari Dewan Direksi ini. Selain itu, saya sebagai penulis juga merumuskan beberapa penelitian karakteristik BOD, di mana misalnya seperti Gurbush et al. 2010, ukuran dewan dan frekuensi rapat dewan tidak signifikan. Karakteristik yang menjadi variabel di sini adalah ukuran dewan dan juga frekuensi rapat. Terlihat tidak signifikan berpengaruh ya terhadap ukuran kinerja keuangan. Kemudian Allegab dan Icknaim 2021, ukuran dewan memiliki hubungan yang signifikan terhadap Tobinski, ini ukuran untuk kinerja keuangannya, sedangkan proses direktur ataupun director proses tidak memiliki hubungan ataupun tidak signifikan terhadap Tobinski-nya. Song et al. 2020, keberagaman gender, ya ini sebagai variabel karakteristik BOD-nya berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan keragaman usia, ya berarti di sini usia dari BOD-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Allegab Icknaim 2021 menyatakan akuntabilitas dewan ataupun transparansi dari BOD dan komite audit itu memiliki dampak yang tidak signifikan ya, tidak memiliki hubungan terhadap ROE sebagai indikator dari kinerja perusahaan. Garcia Ramos dan Dias 2021, di mana karakteristik BOD-nya ukuran dewan dan independensi dewan, struktur kepemimpinan, dan rapat dewan secara bersama-sama signifikan dalam menganalisis pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, sebagai variabel independen, individu tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan juga beberapa gap teori yang sudah saya paparkan, saya penulis ataupun peneliti tertarik meneliti mengenai karakteristik BOD ataupun Board of Direct arsitek keuangan yang dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan mining Bursa Efek Indonesia. Saya merumuskan masalah. Pertama, terdapat fenomena di Bursa Efek Indonesia terkhusus di sektor pertambangan ataupun mining yang rasio utangnya terhadap modal yang sangat buruk. Yang kedua, karakteristik BOD yang jarang dihubungkan kepada arsitek keuangan, baik dalam hal struktur kepemilikan, struktur modal, dan tata kelola, dan juga beberapa referensi yang saya dapat dan saya peroleh mengalami ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, di dalam teori yang relevan yang saya pakai di sini adalah teori dari Myers sendiri yang tahun 1999 mengenai financial architect,
Kemudian Samsudin 2021 The Effect of Board Characteristic, yang mana di sini saya mengambil beberapa karakteristik BOD. Dan untuk kerangka penelitian saya, seperti gambar kerangka penelitian 1 ini, di mana pendidikan BOD, jumlah BOD, usia BOD, rapat BOD, dan gender BOD mempengaruhi arsitek keuangan, ya, di mana arsitek keuangan itu BOD sendiri bisa memutuskan struktur kepemilikannya, BOD sendiri bisa menyusun struktur modalnya, memutuskan kebijakan di dalam struktur modal. BOD sendirilah yang bisa menentukan tata kelolanya. Nah, ini akan berhubungan kepada kinerja keuangannya. Hipotesis yang dibangun itu ada 6 hipotesis, yang dimana hipotesis pertama itu mengenai pendidikan BOD berpengaruh signifikan terhadap arsitek keuangan. Kemudian hipotesis kedua itu mengenai jumlah BOD berpengaruh signifikan terhadap arsitek keuangan. Hipotesis ketiga, usia BOD ataupun age of member berpengaruh signifikan terhadap arsitek keuangan. Kemudian hipotesis keempat, rapat BOD ataupun BOD meeting berpengaruh signifikan terhadap arsitek keuangan. Kemudian hipotesis 5, gender BOD berpengaruh signifikan terhadap arsitek keuangan. Yang keenam, arsitek keuangan, ya, di mana arsitek keuangan ini yang terdiri dari struktur kepemilikan, struktur modal, dan tata kelola berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Definisi-definisi operasionalnya, pertama sekali itu adalah edukasi BOD yang disingkat dengan EDU. Itu definisinya rata-rata pendidikan dari direktur di sebuah perusahaan. Sumber rujuknya Chen et al. 2013, BOD Size BSJ, di mana definisinya jumlah dewan ataupun direktur di satu perusahaan. Itu rujukannya Kan 2019. BOD Meeting ataupun BM, jumlah rapat dewan direktur yang diikuti oleh setiap BOD per tahunnya. Itu Samsudin 2021. Usia BOD ataupun umur atau age, ya, rata-rata usia masing-masing dewan direksi, di mana ini sumber rujukannya adalah Wiereselma dan Bantel 21992. Kemudian gender BOD ataupun gen, persentase perempuan di direksi ataupun di dewan BOD, itu Patan dan Faf 2013. Kemudian untuk lanjutan definisi operasionalnya di variabel arsitek keuangan ataupun AK, ini saya pakai nilai gabungan dari beberapa variabel yang dihitung dengan menggunakan indeks komposit. Beberapa penelitian memang dia menggunakan satu persatu definisi operasionalnya jika ingin melihat arsitek keuangan. Tetapi saat ini saya ingin menggabung dengan menggunakan indeks komposit. Ini dari Widayana et al. 2020. Kemudian untuk kinerja perusahaan, saya pakainya return on asset ataupun ROA, perbandingan antara laba sebelum bunga, kemudian pendapatan operasional dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Ini Widayana et al. 2020. Di dalam metodologi penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif dan induktif serta menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Oleh karena itu, olah datanya ataupun penelitian ini menggunakan regresi data panel. Nah, untuk pengolahannya mungkin menggunakan stata. Maka dari itu diperlukan data-data yang terkait dengan keuangan di perusahaan-perusahaan mining. Nah, penelitian ini menggunakan dua model regresi. Pertama,
model regresi yang mana variabel independennya adalah karakteristik BOD, sedangkan variabel dependennya adalah arsitek keuangan. Kemudian regresi kedua, variabel arsitek keuangan menjadi variabel independen, kemudian variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Untuk teknik analisis data, karena ini menggunakan regresi data panel, pertama sekali kita harus lihat analisis statistik deskriptifnya, di mana di sini memberikan informasi deskripsi mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian berupa nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi. Sedangkan di dalam model estimasi, data yang digunakan dalam penelitian ini ya kan data panel. Nah, oleh karena itu ada data gabungan antara cross section dan juga data time series. Oleh karena itu diperlukan model estimasi yang terbaik. Oleh karena itu menggunakan beberapa uji membandingkan antara common effect model terhadap fixed effect dan juga terhadap random effect model. Selanjutnya, setelah dapat model estimasi yang terbaik, tidak lupa untuk menguji asumsi klasiknya. Setelah didapatkan uji asumsi klasiknya, kemudian masuk kepada uji F dan juga uji T. Mungkin itu penjelasan saya mengenai usulan proposal disertasi saya. Semoga saya bisa diterima. Terima kasih dan semoga saya lulus.